Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dari program studi PAI. Di sini saya akan mendiskusikan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yuk kita simak video berikutnya. Ilmu hadis. Ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Ilmu yang dimana berarti pengetahuan, sedangkan hadis yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Selanjutnya, di ilmu hadis itu terdapat sanad. Sanad merupakan sebuah mata rantai para perawi hadis. Lalu ada matan. Matan ialah merupakan suatu kalimat setelah berakhir sanad. Matan ini merupakan suatu isi hadis. Lalu ada perawi atau yang disebut dengan rawi. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan periwayatan hadis. Biasanya dikatakan hadis diriwayatkan oleh. Selanjutnya ada contoh hadisnya. Nah, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Al-Musni, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahab, katanya telah meriwayatkan kepada kami Ayub dari Kilabah, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang dinamakan dengan mata rantai sanad. Lalu, manakah matanya? Matanya ialah ada ketiga hal yang bila ketiganya ada pada diri seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hendaknya ia mencintai orang lain hanya karena Allah, dan hendaknya ia membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya bila dilemparkan kepada neraka. Lalu, hadis riwayat Bukhari ini yang dinamakan dengan perawi atau rawi. Selanjutnya, dalam ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu hadis yang mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, persetujuan, dan sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan para tabi'in. Hadis riwayat tersebut ini berfokus kepada diri Nabi Muhammad itu sendiri. Lalu hadis riwayat ini berfokus kepada sanadnya. Namun dalam hadis riwayat ini kita belum bisa menentukan apakah hadis tersebut sahih atau tidaknya. Karena dalam menentukan sahih atau tidaknya akan ditentukan oleh ilmu hadis diroyah. Sedangkan ilmu hadis diroyah merupakan ilmu yang mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengannya. Hadis diroyah ini fokus pada sanad dan matannya. Apakah ketika sudah menentukan hadis tersebut sahih atau tidaknya, maka hadis tersebut akan dapat diterima atau tidak. Nah, objek kajian pada ilmu hadis riwayah ini yaitu pada keadaan para perawi dan marwinya. Keadaan para perawi itu apakah baik yang menyangkut kepada pribadinya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya. Apakah hafalannya itu kuat atau tidak? Lalu selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, hadis riwayah dulunya itu hadis itu dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Lalu, larangan tersebut dengan makin lamanya waktu akhirnya diperbolehkan untuk menulis namun bersifat kondisional.
Lalu pada masa itu, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Sedangkan di royahnya telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, yaitu yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Selanjutnya pada masa sahabat. Di riwayah ini disebut pada masa pembatasan periwayatan atau yang disebut dengan taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Pada masa sahabat ini, hadis itu tidak sembarangan untuk disebut, harus menyertakan sebuah saksi agar hadis itu benar-benar tahu apakah hadis itu sahih atau tidaknya. Lalu di riwayahnya itu hadis tersebut timbul secara lisan. Periwayatannya sama seperti riwayah, yaitu periwayatannya harus disertai dengan saksi, bersumpah, dan sanad yang jelas. Lalu pada masa tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama pada masa itu ialah Syihab Az-Zuhri. Dan yang ketiga, model kitab-kitab hadis yang muncul pada masa itu yaitu Muwatta, Mushannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan di riwayahnya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Lalu muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Selanjutnya pada masa setelah tabi'in, penulisan hadisnya pada masa itu jauh lebih sistematik. Muncul kitab-kitab seperti Mustalah, Syarah, Istisar, dan lain-lain. Lalu di riwayahnya hadis tersebut berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhadis Al-Fasil Bayan Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.